Yes, silahkan. Ini presentasi Miss hari ini. Yes, silahkan. Oke. Ada siapa yang mulai pertama? Sebentar, Mas, saya lagi ngomong. Siapa mau mulai? Ya, siapa yang mau mulai? Yang mulai pertama dapat hadiah. Saya deh Miss, biar dapat hadiah. Dapat tambahan poin. Nah ya boleh. Boleh, Miss. Tapi saya nggak pakai. Teman-teman bisa bantu share screen nggak? Baha, Alfi, Pawas. Bentar, dulu. Oke. Izin share screen ya, Miss. Silahkan. Miss, saya mau bertanya, Silahkan, saya mau menjawab. untuk presentasinya semua kelompok sekarang ya, Miss, atau dilanjut minggu depan? Soalnya kelompok saya banyak kurang beberapa member gitu, Miss. Banyak yang kurangnya begitu maksudnya. Membernya, Miss, anggotanya. Oke. Oke, siapa aja yang di minggu ini yang siap? Saya kasih poin tambahan. Boleh Miss. Sebenarnya CEO. mau, Miss. CEO-nya Miss. Mana CEO? CEO mana? Saya bos Miss. Jonathan, Miss. Saya bosnya Miss. Silakan, Pak Jonathan. Ini dari siapa? Ini dari siapa dulu Miss? Terserah siapa yang mau ini. Ya mungkin tadi ada yang mau ini juga. Mungkin bisa kami duluan. Udah siap materinya. Ini juga udah siap, sebentar ya. Oke. Di ruangan mana itu, Chris? Di universitas? Di ruang Garuda, Miss. Oh, ruang Garuda. Luar biasa. Oke, good. Silahkan. Ini siapa yang mulai nih? Nggak ada suaranya. Oh ya. Halo, cek kedengeran kah? Halo. Udah, silakan Andrian. Oke. Sorry, Miss. Kenalkan Miss, nama saya Andrian. Di sini saya sama teman-teman saya ada Awas, ada Nisyana, ada Alfi, ada Noval, ada Ahmad. Kita bertujuh membuat ide bisnis yaitu Daisy Miss. Nah, untuk sektor bisnisnya kita ambil di fashion, terutama di bidang di fashion pajamas. Nah, untuk nama sendiri namanya Daisy. Daisy ini diambil dari
apa ya, karena emang kita mau menghadirkan satu baju yang nyaman digunakan dan juga kasual juga kalau misalnya untuk dipakai keperluan sehari-hari. Kita mau kita ngambil nama yang emang menggambarkan hal tersebut, yaitu Daisy, yang dimana tagline-nya dengan daily cozy outfit gitu. Selain itu juga Daisy merepresentasikan bunga daisy, yang dimana menghadirkan semangat dan juga kenyamanan. Next, oke. So kita adalah lokal pajamas brand yang emang ingin menghadirkan kenyamanan piyama yang bisa digunakan ketika malam, saat tidur, ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Goals dan visi kita menghadirkan piyama yang unik dan stylish untuk segala bentuk aktivitas, terutama aktivitas seperti hangout, terus juga mungkin kalau misalnya bangun tidur, terus habis itu mau call online, conference, harus nyalain kamera, bisa juga pakai piyamanya, karena piyamanya bukan piyama yang piyamanya stylish dan emang bisa versatile dalam setiap keadaan. Dan juga kita menggunakan local sourcing yang dimana tujuannya untuk memberdayakan masyarakat lokal. Visi kita adalah menjadi leading pajama store di Indonesia, terutama di segmen anak mudanya. Nah, ini gambaran sedikit feature produknya. Nanti akan seperti apa, karena emang produknya belum ada, jadi kita ngambil beberapa foto dari Pinterest. Nah, ini untuk target market. Ini untuk target marketnya, pertama youth, di umur 15-21 tahun, yang mempunyai karakter fun, terus juga dia sibuk dengan kegiatan sekolah dan organisasi, dan memiliki ketertarikan di dunia fashion, berlokasi di daerah Jabodetabek. Terus yang profesional, berusia 21-35 tahun, memiliki kesibukan dengan pekerjaannya, dan memiliki ketertarikan di fashion yang berlokasi di Jabodetabek. Lanjut ada couple. Di sini couple refer to pasangan suami istri yang emang punya aktivitas heavy di rumah gitu. Kayak misalnya lagi WFH sekarang, mereka butuh baju yang nyaman dan juga bisa versatile untuk aktivitas-aktivitasnya kayak belanja keluar, terus juga online conference dan lain-lain. Berlokasi di Jabodetabek. Oke, ini untuk market size-nya, correct me if I'm wrong, Miss, kalau emang hitungnya salah. Kita ngambil data dari survei penggunaan teknologi informasi dari tahun 2019 dari Dinas Komunikasi Informatika. Ini kita lihat ada 10 juta penduduk di Jakarta yang menggunakan internetnya 5.221.000, dan yang melakukan kegiatan online shopping dari 5 juta itu ada 5%, yaitu 250.000. Ini sebenarnya kayak target utama kita yang ada di lokasi Jakarta, karena emang penetrasi pasar kita nanti akan kita lebih arahin di Jakarta, Miss. Untuk timnya, sini Miss, ada saya sebagai CEO, Andrian, ada Nur Kalisa, Finance, ada Nishana, Content Marketing, Nova Rehan, Content Marketing, Alfisyari, Content Marketing, Fawas Production, Ahmad Rifki, Production. Job description, secara garis besar CEO yang pasti memastikan bagaimana merunning bisnisnya secara tepat sesuai dengan strategi yang udah dirundingkan bersama teman-teman. Terus juga CEO juga memimpin dan juga memotivasi teman-teman untuk bisa perform lebih dalam bisnis. Yang ketiga, CEO juga membuat strategi long term dan juga short term dari bisnis tersebut. Nah, untuk finance di sini desain
bagaimana forecast dari satu bisnis yang sehat. Terus yang kedua, pasti monitoring, entah itu annual budgeting atau monthly budgeting dari Daisy ini sendiri. Ya nanti akan bersinggungan dengan partner, terus juga vendor, dan juga anggota tentunya. Yang ketiga, content and marketing. Di sini kenapa kita taruh 3 orang, karena emang rada heavy kerjaannya, karena kita emang online. Di sini yang pasti ngedesain kayak strategi komunikasi apa yang pas untuk penetrasi pasar, terutama di bidang fashion, pajamas, terus juga menentukan konten apa aja nih yang bakalan kita produce nantinya, terus mengembangkan strategi branding online maupun offline nantinya kayak gitu. Nah untuk production di sini lebih ke teknis produksinya, terutama baju. Pasti yang pertama monitor end-to-end produksi, terus juga quality control dari pajama itu sendiri, dan juga develop produknya, either itu desain nantinya atau ada section baju lain yang emang pengen diproduce kayak gitu. Nah itu mungkin sekian tentang bisnisnya Miss. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau Miss ada saran, masukan, boleh banget, kita open untuk semuanya. Terima kasih Miss. Thank you. Ada yang ingin bertanya? Boleh kembali nggak tadi ke slide-nya, Adrian? Oh boleh. Sebentar. Kembali ke halaman awal coba. Jadi ini nama perusahaannya apa? Daisy Miss. Daisy. Company name-nya Daisy ya. Kemudian brand yang dijual namanya Daisy juga. Kenapa nama perusahaan dan nama produk sama? Karena kita emang pengen attach aja sih Miss brand sama nama kita, jadi orang nggak bingung gitu Miss, kalau emang masa nantinya kalau emang beneran jalan gitu gede, tiba-tiba nggak ada yang tahu, masa ini emang Daisy emang produce brandnya Daisy gitu Miss. Atau sebaiknya emang ini ya Miss, perusahaan dengan brandnya itu harus berbeda gitu Miss namanya. Kalau harus berbeda nggak juga, tapi tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut sebenarnya membentuk visi misi perusahaan sejalan dengan brand. Karena kayak misalnya Unilever itu kan dia nama perusahaannya Unilever. Jadi Unilever itu dibentuk memiliki, jadi personality perusahaan itu berbeda dengan personality brand. Jadi kayak misalnya kayak gini, Unilever itu kan produknya banyak, termasuk misalnya ada yang Lifebuoy. Kemudian Lifebuoy itu brandnya dia punya personality. Jadi kalau kalian ketahui personality itu adalah ciri khas dari barang tersebut. Jadi kayak setiap brand itu kan dia memiliki personality ya. Kayak misalnya brand personality-nya Mercedes-Benz apa? Kayak mewah gitu kan. Apa yang terpikir pertama di pikiran Anda ketika melihat Mercedes-Benz? Image-nya dia mewah. Kemudian personality-nya mobil Avanza misalnya adalah murah, affordable, dan keluarga. Jadi personality-nya itu. Jadi kalau misalnya Daisy ini, dia perusahaan, personality-nya perusahaan dengan personality-nya brand, apakah dia sama? Kalau kita lihat, saya tadi berikan contoh kayak Unilever ya. Unilever itu subproduknya banyak, seperti misalnya Royco. Royco punya personality apa Royco itu? Kemudian dia brand berbeda ya. Kemudian Kecap Bango. Kecap Bango kan juga
salah satu produk dari Unilever. Nah, apa personality-nya kecap Bango? Apakah ada perbedaan personality antara kecap Bango dengan kecap ABC? Kemudian, pernah nggak ada yang terpikir oleh kalian di antara rak-rak kecap itu, ketika Anda melihat kecap ABC, kecap Bango, dan kecap Indofood, menurut Anda itu ada nggak personality yang berbeda di antara ketiga brand tersebut? Atau kalian melihatnya kecap aja gitu? Atau ada di antara kalian yang ingin punya opini gitu? Saya ingin mendengarkan gimana pendapat kalian. Mungkin perbedaannya dari segi harga, Miss, atau rasa gitu. Menurut saya berbeda, Miss. Kayaknya kalau segmen ABC itu lebih ke ibu-ibu ibu-ibu warung yang emang bikin bakso atau kecap-kecap yang ada segmennya ke bawah lah, Miss. Tapi kalau misalnya kecap Bango kayaknya untuk rumah tangga gitu, dan lebih profesional juga dipakainya. Kalau misalnya saya lihat ya, Miss. Kalau kecap Indofood? Saya nggak pernah lihat kecap Indofood, Miss. Cuma Bango sama ABC doang. Masa sih nggak pernah melihat kecap Indofood? Iya, paling kalau mungkin karena bahasa kecap dan kita anak muda, jadi kurang ini kali ya, Miss, kurang aware gitu. Mungkin kalau baju mungkin, atau apa lagi anak muda biasanya, handphone, kita ada persepsi mungkin sama brand. Berarti kalian nggak memiliki, kalau kalian makan bakso, nggak pernah melihat merek dari kecap bakso tersebut ya? Kayak misalnya Anda beli bakso itu kan ada kecap cengkeh, kemudian kecap nasional yang sering dipakai oleh abang-abang sate. Abang-abang sate kan jarang yang pakai kecap Bango. Kemudian ABC itu di outlet-outlet mana sering dipakai. Ya, kalau ABC itu kan lebih cenderung dia ke rumahan ya. Kalau yang pedagang-pedagang sate itu banyak pakai kecap nasional dan kecap Bango. Jadi Bango itu dia lebih, cara dia membawakan brandnya itu adalah kecap yang membuat makanan itu lebih menarik. Jadi ketika dia dioleskan misalnya di sate itu lebih mengkilat. Itu bagaimana detailnya perusahaan menggambarkan personality dari satu brand. Jadi itu sebabnya kalau kalian lihat di kecap Bango itu iklannya selalu lomba ibu-ibu memasak dan kelihatan mengkilau, ya, menarik. Kalau lihat dari kecap ABC, iklannya itu selalu keluarga, teringat masa lalu. Jadi dia membuat historical bahwa ABC itu sudah dipakai sejak dari dulu gitu. Nah, Indofood ini berbeda lagi personality dari brand tersebut. Saran saya adalah kalau ingin kayak misalnya tadi Daisy ini, sebaiknya personality dari perusahaan dengan personality dari brand itu dipisah gitu. Jadi company punya personality, brand punya personality. Karena Unilever itu personality secara umumnya itu generate bahwa dia perusahaan yang mengglobal, tetapi dia mampu providing everything necessary untuk customer-nya. Nah, di turunan brand-nya itu banyak, kayak misalnya Royco tadi, kemudian ada kecap Bango, ada lagi Lifebuoy, kemudian Teh Sosro, itu juga merupakan sudah dibeli oleh Unilever. Jadi dia setiap produk itu dia sudah memiliki personality yang beda-beda. Kemudian contoh lain misalnya adalah produk kosmetik. Nah, kalau cowok nggak pakai kosmetik ya? Ismaya, Miss. Ismaya. Ya. Ada nggak contoh? Atau mungkin lebih ininya? Mungkin lebih contoh mungkin konkretnya adalah sepatu kali ya, Converse dengan Nike
dan Adidas. Nah, ketiga brand ini kan brand besar nih. Jadi setiap dia masuk ke satu negara kan dia memiliki under personality company-nya. Jadi brand itu dia punya personality, company itu punya personality. Nah, kalau kita lihat dari Converse, Nike, dan Adidas ini, ketiga produk ini kan memiliki personality yang berbeda. Kekhawatiran saya untuk Daisy ini adalah ketika perusahaan nanti dia menelurkan banyak produk, ya misalnya kan pijama ya, pijama, kemudian tiba-tiba pijama ini sama satu personality dengan perusahaan, kemudian perusahaan nanti menurunkan produk kedua. Apakah produk kedua itu satu nama brand, atau berbeda brand, atau yang berbeda cuma nama produknya? Jadi ini kan tadi kalau tidak salah perusahaannya namanya Daisy, brandnya namanya Daisy. Nama produknya Daisy, begitu juga? Iya. Benar, Miss. Nah, kalau saya sarankan sih sebaiknya dipisah ya. Jadi perusahaan punya personality berbeda, tetapi dia menggambarkan, jadi personality perusahaan itu adalah umbrella atau payung utama dari personality brand. Kemudian brand itu punya nama. Namanya apa? Daisy. Tapi Daisy itu kemudian punya nama produk. Kayak misalnya brand apa ya? Contohnya ya, apa ya? Kayak Adidas itu kan sepatu Adidas, tapi kan nama produknya kan beda-beda. Ada yang kayak misalnya Adidas Turbo, kemudian Adidas Ultra Boost, Adidas apa lagi gitu kan, banyak gitu. Jadi nama produknya itu berbeda dengan brand yang melekat itu. Ada saran nggak dari yang lain? Kasih, Miss. Kemudian tadi yang ingin saya komentari itu dari segi segmentasinya. Sebenarnya segmentasinya udah bagus ya. Jadi nanti kalau misalnya di bagian jadi kan begini, jadi segmentasi itu coba ke bawah deh. Ini tuh, oke. Jadi ini targetnya adalah yang tadi. Oke, jadi ini targetnya adalah usia 15 sampai 21 tahun. Tapi pertanyaan saya ke Pak CEO-nya Andrian ya, ke CEO, ini kan usia 15 ini belum punya income. Yes, Miss. Emang karena target kita juga anak muda, dan kita juga, maksudnya teman-teman juga background-nya juga dari anak muda, kita udah spare juga kira-kira spending anak muda buat belanja tuh berapa, terutama belanja baju gitu. Makanya kita naruh harga nggak terlalu yang mahal banget gitu sampai anak muda nggak bisa afford itu. Dan kita juga skupnya emang cari anak muda di Jakarta gitu yang emang punya spending belanja tuh lebih gede mungkin daripada anak muda di kawasan lain. Jadi saya rasa sih cocok nih, maksudnya dengan produk, barang, dan juga segmen pasar. Oke, berarti tugasnya perusahaan Daisy ini adalah melihat income dari betul tadi ya, berapa jumlah kalau dilihat dari spendingnya ya, umur 15 sampai 21 tahun itu. Berarti kalau kita kategorikan dia secara geografik, segmentasinya secara geografik, berarti negaranya Indonesia, kotanya Jakarta. Di Jakarta dibagi lagi nggak dia menjadi Jakarta apa begitu atau semua Jakarta? Untuk payungnya sebenarnya di Jabodetabek, Miss. Hanya untuk penetrasi awal di Jakarta. Untuk di Jakarta sendiri nggak dibagi lagi jadi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, nggak. Tapi kita kayak udah skupnya udah seluruh Jakarta, Miss. Oke. Berarti tidak, kalau density-nya berarti padat ya. Bahasa Indonesia, klimatnya ini, area. Berarti target pasarnya tadi berapa? Berapa persen? Berapa juta? 290.000 ini hanya di Jakarta.
290.000 ya? Iya, hanya di Jakarta bukan di Jabodetabek, Mas. 290.000. Kalau dari demografi berarti usia, jenis kelamin berarti laki-laki dan perempuan ya? Iya, ini unisex. Income berarti dia masih base pada orang tua, berarti dilihat dari spendingnya. Kalau education berarti dia high school dan university student ya? Iya, tapi untuk segmen keduanya, ini yang profesional yang emang udah bisa menentukan apa ya, menentukan pilihannya sendiri dan bisa afford itu juga dengan duit dia sendiri. Tapi Andrian pernah melakukan research nggak tentang lifestyle-nya anak muda yang usia 15 sampai 21 tahun yang memakai pijama berapa persen kira-kira? Kalau untuk riset piyama, jujur nggak pernah, Miss. Hanya untuk riset pasar fashion di Jabodetabek, itu konsiderasi pembeliannya saya pernah melakukan, Miss. Kalau Andrian sendiri tidur pakai pijama atau enggak? Saya sendiri sebenarnya nggak, jujur. Hanya karena ini apa ya, makin banyak aktivitas di rumah dan sebenarnya bingung, Miss. Kalau saya sendiri ya, misalnya di rumah cuman kaosan pakai celana batik pendek gitu, terus harus keluar beli apa, misalnya beli barang apa segala macam, akhirnya ganti baju lagi, terus masuk lagi ke rumah, terus tiba-tiba ada konkol jam 5, jam 3 ganti baju lagi, soalnya nyalain video dan lain-lain. Kita sebenarnya pengen hadirin yang kayak, udah lu pakai ini aja, lo mau tidur bisa, lo mau keluar bisa, lo apa on cam juga bisa gitu, Miss. Oke. Berarti jatuhnya itu bukan pijama dong? Sebenarnya daily wear sih, Miss. Berarti jatuhnya daily wear ya? Ini daily wear gitu, ya. Berarti Modern piyama. Kalau begitu, Andrian harus mencari lokus itu, apa namanya? Kalau misalnya dia pajama, setahu saya nanti kan definisinya, tadi kan personality dari brandnya Daisy itu kan pijama itu fun ya, kalau nggak salah ya? Comfort and Comfort. cozy. Ya, comfort ya. Cozy. Comfort dan cozy. Oke. Ini produk life cycle-nya kira-kira berapa lama? Udah ada nggak produknya atau masih dirancang? Karena kita di awal konsiderasinya itu modal, Miss. Bertujuh, kita cari dulu reseller, dan sebenarnya udah dapet sih, misalnya kayak supplier yang murah gitu. Dan kita udah tetepin satu season tuh sekitar 20 piece. Yang kita targetin itu tuh laku dalam 3 minggu. 20 piece. Nah, dari situ baru kita bakal kayak mikir lagi kira-kira apa ya, necessary nggak buat kita untuk develop produknya atau kayak tetap gantung sama supplier itu sih. Mungkin kalau misalnya cycle produknya sekarang saya baru bisa jawab 3 minggu, cuman dari situ kita mau lihat sih, maksudnya demand-nya tinggi apa enggak. Kalau emang enggak, kita bakal innovate lagi sih, Mas. Gitu. Adrian, ini modal awalnya berapa? Satu orang 200.000, 1,4 itu udah pack all in, bahkan lebih kelebihan gitu, Mas. Untuk operasional segala macam. Satu orang 200.000 ya? Sekarang udah masuk di tahap apa? Sekarang kita lagi eliminasi supplier aja, Miss. Supplier udah ada listnya, tinggal kita tetapin aja mau yang mana gitu. Oke. Saya mau titip pesan begini ya. Jadi saya tidak mengencourage kalian itu untuk berjualan secara offline ya. Jadi maksudnya ketemu dengan orang itu karena ada COVID, saya tidak menganjurkan Anda untuk melakukan itu. Jadi sebisa mungkin bisnis proposal yang Anda lakukan ini atau
uji coba bisnis ini kalian lakukan secara online. Oke, ada tambahan nggak atau ada saran dari temannya yang lain? Andrea, nanti yang yang perusahaannya itu dibikinkan logo ya, sama logo dari brand ya. Oh iya, logonya kita mungkin sekarang yang kita bisa kasih logo brandnya ya, yang di depan. Terus, Yang tadi yang Daisy itu ya. yang I-nya tuh pakai bunga. Ini ambil dari internet atau bikin Bikin ya. sendiri? Jadi nggak ada copyright. Nah, Bikin sendiri ya. Oke, I think that's a very. Terus foto-fotonya itu foto sendiri atau ngambil foto dari internet? semua pasti pakai Pinterest, Miss. Kan kita belum iya. Oke. Hanya yang kita jual akan seperti ini nantinya. Gitu. Akan seperti itu ya. Iya. Oke. Saya pikir sangat menarik bisnis proposalnya. Kalau ada saran dari teman yang lain, mungkin membantu Pak Andrian Dwi, CEO dari Daisy, ini untuk mengembangkan perusahaannya. Ada? Siapa nih? Nanti kelompok kami, Miss, bisa menjadi jawaban. Kelompok-kelompok lain. Siapa nih? Mayvira? Mayvira ada saran nggak untuk Pak Dwi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Thank you ya, Dwi ya. Oke, makasih teman-teman. Thank you. Langsung, Miss. Halo. Sorry, Miss. Ini langsung aja apa gimana? Share screen aja dulu, Jo. Oke. Mantap. Bentar, kita tunggu dulu aja. Oke. Siap. Ada Ronald di sini. Oh iya. Ayo, siapa? Siapa CEO-nya di sini? Saya, Miss. Oke. Saya bosnya. Oh. Oke, bikin present. Udah terlihat belum ya? Ini kelihatan nggak ya slide-nya? Kelihatan, Jo. Kelihatan. Ya, selamat siang semuanya. Kita langsung mulai aja ya.
Eh, Thank you Miss untuk kesempatannya kelompok kami bisa present our business. Di sini saya Jonathan Lapian sebagai founder dalam company ini. Saya akan memperkenalkan kepada kalian, ini the first time our brand itu go public, artinya dipublikasikan. Kita akan membangun sebuah brand dengan bidang agency, yaitu creative agency. So the background behind this, of this itu semua karena kita semua tahu ini kita lagi in the middle of pandemic, kita nggak bisa kemana-mana, kita harus di rumah doang. Semua yang kita butuh adalah digital. Semua daripada kita butuh yang namanya kekreativitasan, apalagi dalam digital di zaman sekarang ini, di mana segala sesuatu itu perlu banget yang namanya digital advertising, perlu banget yang namanya social media generator dan segala macam yang nanti akan kita jelaskan di dalam services kita. Jadi pertama kita kenalan dulu sama KRN ini. Kenapa KRN? Jadi the idea behind KRN adalah keren. Jadi pas kita lagi meeting, kita mikirin nih, kita mau bikin perusahaan ini namanya apa nih? Ya udah, daripada susah ada yang bilang keren, ya udah kita bikin keren aja. Tapi IUL-nya itu siapa main itu tuh? KRN, maksudnya keren. E-nya kita hilangin jadi KRN Agency. Nah, kita mempositioning brand kita ini sebagai suatu creative playground buat anak-anak muda atau buat teman-teman kelompok-kelompok lain yang misalkan butuh untuk marketing, butuh dalam content creation. Kami ada di sini untuk membantu kalian. Oke, kita langsung aja dulu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan jelasin tentang kami, tentang misi, tentang visi, terus kenalan sama anggota-anggota dari KRN ini, dan kita juga ada logo, dan kita akan jelasin services kita. Oke, first yang pertama adalah visi. Nah, KRN itu kan basically adalah keren gitu. Nah, kami itu di sini mau hadir sebagai suatu agency yang hadir untuk menyalurkan ide-ide keren. Karena kami yakin banyak sekali UMKM, banyak sekali usaha-usaha zaman sekarang, tapi in the middle of pandemic makin banyak orang bikin perusahaan, usaha mikro, usaha kecil ataupun menengah, banyak banget yang bikin, dari tadi ada kelompok sebelumnya yang ngebuat pengemas atau daily wear, terus ada juga yang bikin food and beverage, banyak banget, dan kita yakin semuanya itu butuh bercerita tentang brand mereka. Nah kami itu hadir di sini menjadi bagian dalam perkembangan UMKM di Indonesia dan industri yang muda-mudi ini supaya terus growth, karena kita percaya untuk melawan pandemik ini di dalam krisis ini adalah dengan meningkatkan UMKM di Indonesia. Kami percaya dengan visi yang mulia ini akan melahirkan ide-ide yang cemerlang. Nah, visi itu kan harus lahir dari why. Nah, kalau ditanya misalkan kenapa, why KRN, why kenapa kalian harus ambil KRN atau kenapa ada KRN di sini, itu sebenarnya karena kita di sini mau hadir sebagai platform kolaborasi buat kelompok lainnya. Kalau misalkan kelompok-kelompok kalian berpikir tentang kompetisi antara kelompok satu sama lain, kita di sini hadir untuk jadi jawaban buat kalian. Kalian akan dapat jawaban untuk brand kalian, solusi untuk marketing kalian, dan untuk content creation kalian. Nah, kami juga di sini punya misi kami. Nah, kami percaya bahwa setiap brand itu memiliki cerita, ada cerita di balik setiap brand. Setiap brand itu memiliki campaign-nya masing-masing. Nah, di sini kami berkomitmen untuk memberikan sentuhan spesial pada setiap content creation yang kami buat, pada setiap campaign planning yang kami buat. Dan kami yakin kami nggak memanggil partner-partner kita ini dengan klien, tapi kita percaya bahwa kita ini berpartner semuanya, partnership. Dan kalau misalkan ditanyakan siapa target market kita, siapa yang akan kita tuju, itu teman-teman kita sendiri, kalian semua, teman-teman kelompok 1 sampai 13, beberapa kelompok di Bispol ini, kalian salah satu target market kami. Kalian akan kami bantu, dan tenang, untuk biaya kalian nggak perlu bayar karena kita akan berpartner, kita akan memberikan solusi untuk partnership, yaitu nanti ada sharing profit dari bisnis kalian, karena kita di sini untuk membantu kalian. Oke, kita mau kenalan kali ya. Nah, mungkin kita kenalan kali ya di sini.
Di sini ada saya, Jonathan Lapian, as a creative director di sini dan sebagai founder daripada KRN Agency. Lalu ada Karisyoto Handrianto dengan background-nya dalam bisnis, dalam background dalam marketing. Karis ini dipercayakan menjadi account director di sini. Account director akan mengurus pada bidang tim account ini akan mengurus dalam bidang bisnis, dalam bidang negosiasi dan bahkan sampai pembuatan MOU. Lalu ada Nurah Malia sebagai account manager, Ronaldi Silalahi juga sebagai account manager yang akan, dan account manager ini juga akan mengambil peran di dalam finance kita juga. Lalu kita punya Kalisa Salsabila, our creative and social strategist team. Dan kalian tahu selain jadi tim KRN, nanti Kalista akan juga menjadi influencer untuk kita. Nanti untuk brand-brand kalian, tenang aja kalian, karena kita udah punya influencer. Lalu ada Rafli Aldianto as a creative strategist, dan Andini Rahma di Agosta sebagai creative and social planner di KRN Agency ini. Kita percaya semuanya ini lahir dari ide, semuanya ini lahir dari kreativitas. Kami percaya bahwa setiap orang di sini itu memiliki keunikannya masing-masing, termasuk brand kalian memiliki keunikannya masing-masing. Kami percaya dengan KRN ini kita bisa membuat campaign, kita bisa membuat konten yang pastinya relevan banget sama target market kalian. Oke, next kita ada logo. Ini logo utama, logo pertama kita. Masih dalam proses pengembangan, tapi sampai saat ini logo yang dibikin sendiri. Dan kalau misalkan dilihat kenapa cuma KRN, karena kami percaya dalam segala ide itu kita harus tanya kenapa. Lalu setelah kenapa kita jawab karena. Nah, kita mau positioningkan agensi kita ini sebagai jawaban untuk kenapanya kalian itu. Lalu kita jawab dengan karena A, karena B, karena C. Lalu juga KRN juga bisa kita kaitkan dengan Kronos. Kronos itu dalam Greek mythology itu bisa, kalau kalian googling itu adalah God of Times, artinya yang namanya efisiensi waktu, yang namanya deadline itu kalian nggak usah perlu khawatir tentang itu semua, karena kita akan bekerja seprofesional dan sekreatif mungkin. Oke. Next kita ada jasa-jasa KRN, our services, ada campaign planning. Kami percaya seperti yang tadi saya sudah bilang, setiap brand itu punya cerita, setiap brand ini punya cerita. Dan kami mau kalian tuh tenang, pikirin brand kalian aja. Kalian pikirin business growth kalian gimana target market kalian, gimana financial kalian, gimana cash flow kalian. Kasih ke kami campaign planning kita dan percayakan saja kepada kami, karena kami akan jalanin semuanya. Lalu kita ada creative production, dan di sini orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang-bidang kreatif, dan kami mau menjadi lamunan-lamunan siang hari yang biasanya cuma bisa dibayangkan, yang biasanya cuma bisa menjadi hayalan, itu kami mau jadikan sebuah eksekusi yang nyata. Dari digital activation lewat influencer kami, dan salah satunya juga tim kami dan semua koneksi kami, dan kita akan juga bikin social media generator as our services, di mana semua campaign yang udah kita plan bareng-bareng, semua creative production, semua digital activation itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak bisa menyampaikan pesan-pesan itu sampai ke gang-gang terkecil, ke molekul terkecil di dalam media sosial. Kami percaya bahwa di masa media sosial ini, lewat algoritma kita bisa yang namanya targeting our market, targeting our audience, supaya semuanya itu bisa menjadi yang terbaik untuk kalian. Dan sebelum itu kita juga ada perumpamaan nih, kalau misalnya KRN kita as a branding ya, kita ngomong as a creative agency, kita juga harus punya branding yang kuat dong. Nah kalau misalnya KRN ini jadi orang gitu ya, ini adalah brand yang dimana kalau misalkan orang nih dia anak Jaksel tuh terus kayak hits banget, keren banget, kreatif banget, gaul. Terus dia juga nongkrongnya tuh kayak di M Block gitu kan, anak-anak art gitu, tapi dia juga punya banyak koneksi, punya relasi, itu yang mendefinisikan KRN di sini. Dan kalau misalkan kalian masih bingung tentang creative agency, you guys can watch on Netflix, ada series yang terakhir itu kayak Emily and Paris, terus ada juga di Netflix namanya Mad Men, itu ngomongin tentang advertising agency tahun 60-an. Jadi ini adalah sebuah industri yang dari dulu seksi banget untuk kita masuki, tapi nggak banyak orang yang bisa masuk, karena apa? Semua itu berawal dari kreativitas. Nah, thank you guys.
Kita juga punya email, punya Instagram, nanti kita juga akan ada website untuk our portfolio soon akan launching. As a closing statement itu nanti kita akan bantu kalian, dan kalau si Don Dapper di film Mad Men bilang agency is all about happiness. Di sini kita semua bawa five happy. Kita mau bawa di brand kalian tuh five happy. Apapun brand kalian, kami tahu, kami bisa bawa happiness itu ke bawa masyarakat dan memberikan impact. Oke, thank you guys. Sampai di situ aja. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Itu dia KRN Agency. Thank you. Thank you Jonathan. Gimana? Ada komentar nggak dari teman-temannya? Teman-teman yang lain. Aku ada komen dikit, Mas. Bentar. Silahkan, Pak Dwi. Jonathan ini kan creative agency ya. Terus juga creative agency pasti dijual trust gitu, kepercayaan atau juga portofolio dari produk-produk yang sebelumnya udah pernah ditangani. Nah, kalau aku lihat dari background teman-teman kan ini pada di politik, gimana sih caranya penetrasi pasar ke UKM untuk meyakinin orang-orang untuk oke, lu pakai jasa gue aja gitu. Jadi jawabannya adalah karena target market kita sebenarnya nggak terlalu muluk gitu ya. Kita nggak terlalu banyak targetin ke target market mana. Karena target market kita itu di kelompok bispol ini sendiri, di matkul ini sendiri. Jadi kita yakin, walaupun behind kami adalah dari degree kami itu dari political science gitu, kami percaya bahwa kreativitas itu tidak bisa datang dari mana aja. Kreativitas itu datang dari referensi-referensi yang kita punya. Kreativitas itu datang dari lamunan-lamunan yang kita punya. Jadi how to build trust adalah sebenarnya kita akan ngajak nih teman-teman di sini untuk udah coba aja dulu sama kita, karena toh kita akan partnership, kita nggak minta dibayar karena kita akan partnership gitu sih. Oke, kalau strategi nggak dibayar, cuman saran aja sih, aku pernah kerja di creative agency sebelumnya sama kayak Jonathan yang produknya gitu. Yang pertama, kayaknya kreativitas itu juga harus dicari melewati penelitian dan juga harus tahu target market seperti apa, pasar kayak gimana, bukan cuma lewat lamunan. Terus yang kedua, kan ini emang pasti namanya startup atau bisnis, goals-nya adalah duit kan, making money. Cuman khawatir aja kalau misalnya di awal partnership, ntar life cycle duitnya tuh kelamaan, turunnya gitu, sampai kapan mau partnership, dan kapan gitu kayak earning money yang benar-benar client real. Itu aja sih. Semangat ya. BTW Kronos itu kan kayak dewa paling tinggi gitu kan, anak bapaknya Zeus gitu ya. BTW Kronos dibunuh sama Zeus, jadi sebenarnya kayak kurang tepat gitu sih kalau misalnya ngerepresentasi brand pakai Dewa Kronos, kayak kurang oke aja. Apalagi ini kan creative agency yang mana emang pengen kasih warna kreativitas dan lain-lain. Kayak lebih baik kayak mitologi yang emang kayak kasih kreativitas, terus juga harapan, penolong dan lain-lain. Thank you. Thank you deh. I think sarannya Andrian sangat bagus ya buat Jonathan. Concern saya buat keren ini, apa sih? Keren ini adalah karena target pasarnya itu UMKM yang ada di bispol yang startup ini. Saya merasa kurang yakin kalau temannya akan make. Ada nggak yang CEO di sini yang mau pakai kira-kira jasanya perusahaan KRN ini? Nanti itu harus kita tugaskan. Oke, ya sih enggak, Mas. Untuk masalah kepercayaan, maksudnya gini, ketika kita kerjasama, ketika kelompok kalian kerjasama dengan kita, satu untuk awal itu memang kan kita kreatif agency, jadi kita akan membantu dalam marketing kalian, dalam planning di perusahaan kalian juga, untuk gimana produk kalian bisa sampai di luar. Nah, yang menjadi keuntungan kalian itu
kita juga nggak bakal ngambil duit kalian sebelum kalian untung. Itu dia. Jadi kita emang kerjasama dari awal, ya udah sama-sama kita bangun dari nol. Kita akan bantu perusahaan kalian, kita bantu kelompok kalian. Ketika kalian untung, maka kita ada sharing profit. Itu pun profit besar, misalnya tergantung MOU. Misalnya ketika udah profit, maka 20% profit itu buat kita, 80%-nya di-keep oleh perusahaan kalian gitu. Itu tergantung MOU masing-masing. Jadi kalau menurut saya, kalau saya yang ditawari dari kreatif keren ini, ya apa salahnya, karena dari awal emang udah nggak ada nothing tulus sebenarnya, karena juga dibantu kan, dibantu dari awal gimana cara planningnya, terus marketingnya, setelah itu. Dan kalau andai kata pun rugi, maka ya udah sama-sama rugi gitu loh. Kalau emang untung itu pun duitnya dibagi, tapi tetap saya yang lebih untung gitu. Jadi sebenarnya nggak, kalau dari pandangan saya sih gitu, itu aja sih. Kayaknya kalau untuk itu sebelum ngejual produk harus juga matchingin sama masa keahlian dan juga portofolio gitu kan. Kayak apa sebenarnya yang ngebuat brand atau satu bisnis itu percaya gitu untuk memakai satu konsultan. Maksudnya kalau dari penjelasan tadi sih, maksudnya kan nggak kelihatan ya gitu track record orang-orangnya pernah ngelakuin project apa atau ada apa gitu. Jadi ya gimana gue mau pakai gitu kalau misalnya nggak tahu backgroundnya gimana. Itu sih. Kalau mau sebenarnya kita ada track record, kayak misalnya apa yang kita lakuin, terus koneksi-koneksi dari kreatif agency ini, cuma nanti bakal kita masukin ke website gitu. Kita ada websitenya sendiri nanti. Ya nanti ketika untuk masalah deal-dealan nanti pasti akan diomongin secara detailnya tentunya kan. Oke, mungkin sederhananya aja kali ya. Kalau di sini kan pasti ada CEO dari masing-masing perusahaan. Coba masing-masing CEO sampaikan pendapatnya tentang proposal bisnis dari KRN ini, keren ini. Ada yang mau pakai nggak bisnisnya atau keraguannya seperti apa sehingga perusahaannya Bapak Jonathan Edward ini bisa diperbaiki strategi bisnisnya. Silahkan. Ayo siapa? Siapa CEO di sini? CEO dari kelompok. Miss mau nambahin dikit. Silakan Adinda. Mau nanya, jadi kan tadi kan targetnya yang pertama itu kan kayak ke teman-teman kita kan, untuk orang-orang yang baru mulai startup bisnis. Terus kalau misalnya, apalagi dengan keadaan ekonomi kayak gini, terus juga kita kan intinya nanti kan sharing profit ya, berarti kita juga ngasih uang ke dia. Terus kalau misalnya kita kan bisa juga nih cari-cari info sendiri gitu, kayak searching atau bahkan mungkin tanya ke saudara atau teman atau kenalan kita yang udah pernah nyoba bisnis gitu, kayak lebih kayak mending kayak gitu nggak sih orang-orang daripada harus sharing profit gitu, ngerti kan maksudnya Riz? Ngerti ya, kayak gitu itu terus kalian ngatasin kayak gitu ya gimana? I think ya, untuk jawab itu, jadi behind KRN ini kita juga ada orang-orang behind KRN yang dimana bukan kita doang, kita dapat banyak dapat konsultasi dari orang-orang yang udah banyak gerak di dalam bidang creative agency atau advertising agency gitu ya. Ada beberapa yang emang udah jadi emang expert dalam bidangnya gitu. Jadi kalau misalkan yang bisa kita tawarkan adalah kita belum sampai saat ini kita belum punya portofolio, tapi kita punya kalian bisa punya trust sama kita dengan koneksi-koneksi kita ini dan dengan knowledge yang kita punya. Dan kalau misalkan ngomongin track record gitu, misalkan kalian Kadi Shoto, my account director di sini, beliau udah experience in marketing buat kampus, terus juga udah dalam perusahaan-perusahaan keluarganya gitu, maaf dibuka, di dalam perusahaan-perusahaan keluarganya gitu loh. Jadi nanti
ini untuk final detailnya belum ada karena sampai saat ini juga kan perusahaan ini hanya kita baru dapetin tugas untuk sampai visi misi dan our plan ke depannya. Tapi thank you buat semua masukannya karena itu semua kami yakin akan membuat ide-ide yang makin keren. Mungkin juga apa namanya? Kalau misalnya mau ditanya kayak kita kan masih kalau dari secara keseluruhan secara keseluruhan apalagi perusahaan ini kan juga sama-sama baru dirintis dan perusahaan ini benar-benar kan dari nol nih, kita baru start. Ini gimana kalian bisa percaya karena betul kata Joe ada orang-orang di balik dari KRN sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak kelompok Joe, kelompok saya dan Joe itu juga nggak akan bikin suatu creative agency ini, KRN agency ini, kalau nggak dapat masukan dari orang-orang di sekitar atau di lingkungan kita. Kayak Joe sendiri, kalau kalian tahu, teman-teman tahu, ada dari Kejora Capital atau di websitenya ada Kejora HQ. Di situ ada relasinya Joe juga yang memberi saran. Jadi kalau dari saya ada project spesialis dari BCG, Boston Consulting Group, yang kebetulan adalah kakak saya sendiri yang juga mensupport dan mau membantu di KRN agency ini juga. Terus kalau portofolio juga Joe dengan background ayahnya yang seorang bisnismen dan punya relasi dengan pemerintahan. Saya yang juga ada pengalaman juga di marketing kalau di Bakri kan sudah marketing selama setahun ini, kemudian ada experience juga di marketing communication dan marketing domestik di Central Queensland University, serta menghandle juga marketing di perusahaan beras keluarga di Jawa Timur dan teman-teman yang lain juga. Jadi kalau kalau dari individu kita semua itu udah ada portofolio yang istilahnya bisa masuk kualifikasi dalam mampu untuk menjalankan perusahaan creative agency ini, begitu. Itu aja sih. Oke, setelah mendengarkan tawaran dari Pak Jonathan dan Pak Rick, ini saya mau tanya kembali kepada CEO yang lain, apakah sudah tertarik atau enggak? Miss, masih mau nambahin dikit. Silahkan Adinda. Iya Miss, kalau menurut saya sih kayaknya buat dari deal-dealannya masih kurang enak sih, karena gini, kalau misalnya kita bayar influencer, bayar di awal selesai gitu kan, misalnya untuk promosiin brand kita, karena kan pasti pemasaran juga itu penting banget kan. Nah kayaknya mendingan kayak gitu nggak sih, daripada nunggu kita dapat untung terus baru dibagi, kan keuntungan kita malah jadi berkurang gitu. Jadi kayak mendingan di awal aja nggak sih kita ngeluarin sekalian buat sama modal, jadi nanti keuntungan pure semuanya buat kita gitu. Nanti kan kayak tinggal sambil berjalan terus kan juga gitu. Nah itu dia Dinda yang kita tawarkan, karena influencer yang kami tawarkan di sini bukan sekedar Calista doang, karena kita punya connection itu kalau misalkan di jumlah itu lebih dari 500.000 followers, di mana per individunya itu kalian bisa bisa ngeluarin duit sekitar jutaan atau minimal 500.000. Dan kita berpikir itu bukannya kayak bukannya kita menyombongkan diri gitu, tapi untuk namanya bayar influencer it's something yang mahal, dan nggak bisa untuk langsung nih misalkan kita kasih influencer nanti brand gue jadi laku gitu kan, yang nggak gitu cara kerja. Karena yang namanya kita mau kirim ke influencer, kita juga harus kita bikin analisis dulu nih, benar kayak tadi Ted bilang, kita harus bikin apa mau ke influencer yang benar-benar besar, apa mau ke niche influencer nih yang spesifik sama target market kalian. Nah di situ ini tugasnya kita di sini untuk bikin market analysis kalian. Nah tapi kita juga perlu tahu misalkan brand positioning kalian gimana, terus target market kalian siapa, audience kalian gimana, terus engagementnya mau kayak gimana. Karena we believe semua orang bisa bayar influencer, tapi nggak semua orang bisa memanfaatkan influencer dengan efektif gitu. Jadi kita nggak mau kalian tuh buang-buang duit untuk bayar influencer promoin brand kalian atau produk-produk kalian gitu. Emang Balik lagi keuntungan juga, yang nantinya bakal diambil berapa? Berapa persen? Jadi gini, gitu? Din, kan katamu kan kalau dari perspektif Anda kan gini, lebih baik kayak bayar di muka atau kita bayarnya
pokoknya ada hasil, ada duit atau gimana, itu tergantung dari MOU masing-masing gitu. Kita bisa fleksibel menyesuaikan, nggak harus seterusnya. Kita bisa kalau mau kontrak selama sebulan bisa. Kalau mau kita minta pokoknya kamu analisis target marketing kita punya produk ini nih, misalnya kita mau jualan pensil. Nah, pensil ini kira-kira lakunya di mana dan desainnya harus kayak gimana, branding pensil ini kayak gimana. Kalau kamu butuh ide itu kita juga bisa nawarin itu, berarti kita bayar, entah mau bayar di muka lihat hasil atau ketika ada hasil juga, ketika ada hasil dulu baru ada duitnya, itu juga bisa. Karena juga kita kan di jasa-jasa kita nggak hanya social media generator, digital activation, tapi kita juga ada campaign planning. Jadi kita bisa ngelakuin dari produk kamu itu butuh campaign kayak di Gojek, produk-produknya itu pasti ada campaign-campaignnya kan, ya kayak gitu. Itu tergantung dari MOU antar Ya. perusahaan masing-masing gitu. Nah, ya gue nambahin juga ya. Di sini kita tadi kan kita bilang sharing profit, partnership. Nah, itu sebenarnya itu salah satu solusi yang kita keluarkan karena kita tahu in the middle of pandemic, I know kayak kalian dapat uang jajan aja kayak nggak dapat uang jajan karena kita sama-sama kayak nggak ke kampus kan. Kita nggak tahu kalian gimana. Makanya kita hadir dengan solusi sharing profit. Why? Karena mungkin kalian untuk modal usaha aja udah susah nih. Untuk modal usaha aja kayak udah perhitungan susah nih. Nanti kalian bayar influencer lagi mahal-mahal dan itu kalian gambling, belum tentu nanti nyampe di market. Misalkan nanti impression di Instagram kalian naik, tapi yang beli produk kalian nggak ada gitu. Nah, makanya kita di sini hadir. Kita nggak mengkotakkan dalam partnership aja, tapi kalau misalkan if you guys ada yang mau untuk just kontrak misalkan dalam beberapa bulan, misalkan kontrak eksklusif sampai Polbis ini kelar, nah kita juga bisa kayak gitu. Nah, nanti pokoknya semua itu nanti kita omongin aja karena kita di sini it's all about happiness, kita semua harus happy kan dalam pembangunan brand ini. Gitu Adinda. Oke, thank you Jokaris, kalian keren kayak namanya. Oke, selain Adinda, ada lagi nggak yang lain yang ingin mengomentari Pak Chris dan Pak Jonathan ini sebagai representatif dari KRN? Kok saya dengar KRN jadi KRL ya? Ya Miss, saya mau menambahkan Miss Silahkan. supaya teman-teman pada tahu. Nah, kalau teman-teman pada tahu, misalkan ya, creative agency ini tugasnya paling utama atau apa agency. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih kayak Gojek, Traveloka, tiket you name it lah. Itu bikin campaign keren-keren. Itu semua yang kerjain agency guys. Karena big company mereka bahkan ngelempar ke agency. Why? Karena untuk nyampe ke target objektif si marketing ini, cara itu pakai agency dilempar gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat kayak mulai aja dulu atau enggak kayak Berani pasti bisa, jangan ada hashtagnya gitu-gitu. ya. Nah, itu part of the campaign. Kayak misalkan Shopee terus naruh brand ambassador siapa Deddy Kempot, Sobat Ambiar, Ambiar gitu-gitu. Itu semua bagian dari agency planning. Jadi di balik brand-brand yang gede itu juga pasti ada agensi-agensi gitu. Di balik brand-brand besar ada creative agency yang teriak-teriak di baliknya. Ada banyak kreatif agensi kayak siapa Jo apa? Agensinya Jo? Misalkan ya kalau kalian lihat yang internasional yang di Singapura yang recently bikin buat Gojek yang internasional campaign-nya ada BLKJ, terus ada juga Makna kalau kalian dengerin podcastnya Makna Talks itu it comes sebenarnya dari creative agency dulu, baru mereka bikin ada Makna Coffee, lalu mereka bikin Makna Talks gitu. Terus juga ada rekreasi, itu kalian bisa nyari, ada ROMP. Nah, ROM ini salah satu yang blue chip lah, bisa dibilang agency blue chip di Indonesia. Itu. Ya, saya pikir sebenarnya ide awal dari Jonathan dan teman-temannya ini, I think that's very good. Kalau saya sih concern saya adalah karena target marketnya sangat niche ya, sangat segmented. So, yang menjadi permasalahan nanti adalah teman-temannya yang ada di kelompok Bispol ini mau nggak pakai. Kayak nggak mau ngambil gitu ya, Miss ya? Ya, itu sempat jadi salah satu concern dari kelompok kita. Cuman kan kita apalagi juga baru, jadi
target utama itu memang untuk teman-teman dari kelompok lain. Kemudian apabila teman-teman kelompok lain emang nggak ada yang mau, itu berarti itu tugas kita, berarti tugas kelompok kita untuk mencari produk dari luar, gitu. Harus dapat produk dari luar atau kerjasama dengan produk di luar, mencari celah sekecil apapun, gitu, Miss. Ya, jadi di balik main plan kita juga punya plan-plan kecil-kecil di balik itu. Ya, jadi sebenarnya selain kelompok nanti, jadi gini Miss, flow-nya itu nanti akan ada Karis yang fokus di internal Bispol dan anak-anak Bakri, terus ada juga Rafli yang bertugas jadi sebagai business relation kita keluar nantinya, karena kita lihat banyak banget ada yang bikin kopi. Sebenarnya nggak usah susah sih kalau kita nyari koneksi, kita lihat di Instagramnya, kita lihat followers kita itu kayak banyak banget account teman-teman kita yang udah jadi account online shop, online whatever lah, jadi tempat kopi. Jadi kami percaya bakal banyak banget opportunity, Miss. But thank you buat masukannya. Oke, ada lagi nggak ini dari teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau langsung MOU sekarang? Bisa. Selesai kelas langsung meeting. Bapak Korni mau Nanti langsung aja Ini Ronaldi dengan Raffi, Jonathan, dan Chris satu ini kan? Kelompok Satu kelompok, Miss. Satu kelompok. Betul, Miss. Oke. Kita juga meminta ini, Miss, private session. Miss. Ya, silakan Ramadan. Sebenarnya kalau nggak ada target dari Miss sih yang tentang keuntungan, mau aja kita coba. Tapi ada target dari Miss. gini nih, kamu itu nggak akan tahu kalau misalkan kamu nggak pernah nyoba gitu. Jadi coba aja dulu. Mantap motivator. Mahasiswa berprestasi. Ini hashtag kejar mimpi nih. Ayo Korni pikirkan lagi. Kenapa? Ayo Korni, karena kamu harus, karena kelompok kalian itu harus profit. You guys need us. Enggak, sekarang gini loh, buat teman-teman kelompok lain, buat teman-teman kelompok lain. Oke, anggap aja kita sama-sama nol, bikin dari nol ya. Kita sama-sama nol dan kita menawarkan namanya partnership, kerjasama. Kita nawarin namanya kerjasama. Makasih Miss Ketika untuk kalian concern kalian itu kan pasti kayak kita mau bikin usaha. Kalau kita minta ide dari orang-orang sekitar, kayak itu juga masih belum tentu, orang-orangnya juga belum tentu dari latar belakang yang jelas kan. Nah, di sini di kelompok kita udah dengan latar belakang yang paling enggak udah ada kejelasannya lah. Nah, kedua, terus ketika kalian masalah untung atau rugi, ketika kalian kerjasama sama kita, kalau rugi, itu kita rugi bareng, tapi nggak mungkin dong kita mau rugi. Iya dong, kita nggak mungkin mau rugi dong. Sama-sama pasti mau untung, jadi sama-sama kerja keras. Dan ketika untung, tergantung MOU, dan nggak mungkin kita minta MOU-nya 50-50. Nggak mungkin. Ketika kalian profit, paling kita juga di bawah 30% minta sharing profitnya. Itu pun kalau MOU-nya sharing profit. Nah itu loh, kan kita salah satu jasa yang kita tawarkan adalah partnership yang sharing profit ini, yang dimana cocok dengan kondisi di pandemi ini yang mungkin sama-sama kita juga butuh, namanya sama-sama butuh dana lah istilahnya, gitu loh. Butuh dana, butuh source, kita butuh sumber daya juga, sumber daya manusia yang bisa menghasilkan ide kreatif gitu-gitu. Kalian pasti butuh bantuan kan? That's why kita hadir gitu. Nah, dan juga Korni, kalau ngomongin profit, ngomongin profit, kita juga punya akses di sini. Ini sebenarnya harus kita ngomongin di balik publik ya. Dengan semua capital yang Karis Family punya, kita bisa partnership nih. Persuasif sekali. Betul. Maksudnya kita nggak akan, maksudnya kayak dalam planning gitu kan. Dalam planning kita mau ada eksekusi dong. Jadi gini, apa bedanya dengan kalian pakai kita dan kalian bertanya sama orang gitu kan? Maksudnya kayak kalian bingung, yang kalian bener ini. Banget. Yang membedakan adalah kalau kalian sama kita tuh partner, kita ada kontrak, kita ada sama-sama kewajiban dan ada hak. Kalau misalkan kita sama-sama, ya udah gue bantuin lo aja deh. Gue bisa sekarang bantuin lo, tapi gue bisa minggu depan ya udah gue nggak mau bantuin lo lagi gitu. Tapi dengan kontrak kita akan bisa maintain relationship kita dan termasuk, dan satu yang paling penting,
setiap brand ini punya nafas, setiap brand ini punya karakter, setiap brand ini punya identity. Kita nggak mau brand yang udah kalian build ini kayak semua ide-ide yang fantastis yang udah kalian bikin dalam planning bisnis ini jadi rusak semuanya karena buyar akan ide-ide yang kayak kelihatan cemerlang. Tapi sebenarnya semua ide itu nggak harus yang kayak wah harus fantastis banget gitu. Balik lagi semuanya itu balik lagi ke brand kalian. Jadi kita di sini adalah untuk membantu brand-brand kalian supaya punya marketing yang pertama sesuai dengan brand kalian, sesuai dengan identity kalian, dan yang ketiga sesuai sama target market kalian. Itu karena kita nggak mau kalian buang-buang duit kalian hanya demi marketing, karena salah satu uang yang dikeluarkan besar dalam perusahaan adalah marketing, guys. Jadi jangan sampai kalian ngebuang uang itu dengan bakar sia-sia. Luar biasa. Terima kasih Miss untuk kesempatannya. Baik, kalau dengan bisnis punyanya Jonathan, Miss. kenapa Alvin? Karena dengan bisnis yang saya bangun ini, dengan kelompok saya memerlukan marketing sekali karena mantap, itu dia. Karena kompetitor saya menyediakan mungkin harga yang lebih murah daripada harga yang saya betul. Langsung tekan. Iya, yang saya hidangkan ke customer gitu, Miss. Saya oke, secara logis itu saya bisa pahami. Tetapi secara persaingan antar kelompok, kalau kalian menjatuhkan pilihan servisnya kepada satu perusahaan dan mengetahui semua strategi perusahaan kalian, so technically how you compete if they know exactly your strategy. Sama seperti price segmentation-nya, kemudian segmentasi pasarnya. Kalau tiba-tiba itu disampaikan ke perusahaan lain, apa kabar dunia kalau kayak gitu? Nanti kami juga punya komitmen, Miss. Nanti dalam MOU eksklusif misalkan, kita punya MOU eksklusif, jadi kita nggak akan partner dengan kompetitor gitu. Jadi kalau begitu nggak semuanya pemain bisnis yang ada di Bispolp ini menjadi target pasar ya? Nanti tergantung MOU aja, Miss. Kita yang penting sama-sama happy, sama-sama enak kan, lemes semua enak. Sebenarnya gini sih, Miss, emang tujuan utama kelompok kami itu mantap, influencer. Ini kan kelompok bisnis politik ini. Namun dari kaminya sendiri pun menawarkan jasa-jasa kami ke teman-teman kami yang di luar kampus ini. Jadi karena pada saat ini setelah saya menawarkan jasa-jasa kelompok kami, apa yang kelompok kami punya, dan ternyata teman saya sendiri akan menjadi first partnership-nya dari kelompok kami, itu bakal menunjukkan bahwa trust-nya kalian tuh ada di kita gitu loh, Miss. Jadi walaupun emang tujuan utama kelompok kami itu adalah kelompok-kelompok yang ada di bisnis politik ini, tapi kami pun menawarkan jasa-jasa kami ke ke teman-teman kami atau ke masyarakat lain yang di luar, Miss. Jadi nggak harus kalaupun mereka masih kurang percaya dengan kemampuan yang kelompok kami miliki, akan kami hadirkan secepat mungkin dengan apa yang kami sebutkan dari awal gitu loh, Miss. Oke, alright. Mungkin buat Jonathan dan kelompok KRN ini tugasnya ke depan adalah mungkin yang perlu saya dapatkan dari kalian yang which is I think maybe help me ya, itu pilar segmentasinya. Jadi pilar segmentasinya itu saya minta tolong dibuatkan itu dari segi geografi, ya segmentasi berdasarkan geografi. Jadi kalau misalnya target kalian pasti di Indonesia, kotanya di mana, density-nya seperti apa, kemudian bahasa apa yang digunakan, kan bisa aja bahasa Jawa kan. Kemudian climate, kemudian masuk demografi, usia berapa, apakah berarti dia targetnya perusahaannya, berarti demografinya itu misalnya income perusahaan yang seperti apa, UMKM seperti apa, kemudian fisikografinya seperti apa, lifestyle dari customer itu kan yang ditarget kalau nggak salah UMKM ya, which is mereka pasti punya behavior tersendiri. Itu mungkin yang perlu dipertajam.
Baik, Miss. Oke, saya pikir untuk hari ini presentasi dari 2 perusahaan sangat bagus ya. Saya excited melihat perkembangan bisnisnya nanti seperti apa. Saya harapkan untuk pertemuan berikutnya 2 atau 3 perusahaan sudah datang dengan format yang hampir sama dengan presentasi yang dilakukan hari ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin sampai untuk hari ini kita cukupkan ya. Oke, Miss. Oke. Thank you. Terima kasih banyak atas waktunya dan I hope you have a good weekend ya. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss.